RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Fransiskus, salam sehat. Selamat pagi Bu Emi, salam sehat. Baik Pak Fransiskus, ini sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dan profisiat ya, NTT dipilih jadi lokasi untuk pelaksanaan Pesparani tingkat nasional tahun 2022. Iya, terima kasih. Itu adalah kepercayaan bukan hanya untuk LP3 tadi, tapi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta ini. Oke, ini pertama kalinya NTT dipercayakan jadi tuan rumah Pesparani tingkat nasional Pak Frans? Pesparani Katolik ini baru berlangsung 2 kali. Pertama tahun 2018 di Ambon, Provinsi Maluku. Dan pada saat itu sebelum berangkat kontingen NTT akan ke Maluku Ambon, dalam pelepasan kontingen Bapak Gubernur meminta agar kita berjuang untuk menjadi tuan rumah Pesparani kedua. Dan kemudian Bapak Gubernur membuat surat pernyataan dan dukungan resmi. Juga Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang mewakili pihak gereja dan didukung juga oleh masyarakat melalui surat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan di Ambon itu ada beberapa provinsi yang juga mengusulkan diri sebagai calon tuan rumah. Yang paling kuat waktu itu adalah NTT dan termasuk Provinsi DKI Jakarta. Nah, oleh karena ada 2 provinsi waktu itu sama-sama berjuang untuk menjadi tuan rumah, kemudian dibawa ke rapat KWI. Nah, KWI kemudian memutuskan bahwa untuk Pesparani kedua ditetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikuatkan dengan keputusan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang mestinya terjadi di tahun 2020, namun karena COVID-19 kemudian ditunda ke tahun 2021, dan karena COVID belum selesai, ditunda lagi ke tahun 2022 ini. Nah, kami berharap memang mudah-mudahan penantian ini ibarat ada bisul yang mau pecah tidak pecah. Kita berharap tahun ini pecah sudah supaya kita selesaikan tugas ini. Jadi mohon doa supaya kegiatan ini bisa berlangsung di tahun 2022 ini. Ini kali keduanya Pesparani Nasional Katolik dilaksanakan. Rencananya memang ini akan menjadi event tahunan Pak Fransiskus? Tidak, ini event 3 tahunan. 3 tahunan sekali ya? Ya, jadi baru-baru Bapak Menteri Agama sudah mengeluarkan keputusan karena buktinya kan Pesparani kedua itu berlangsung di tahun 2020 dan kemudian ketiga itu terjadi tahun 2023, kan 3 tahun. Nah, karena itu tahun ini terjadi di Kupang dan tahun depan itu akan dilakukan di DKI Jakarta, dan 3 tahun kemudian itu Pesparani keempat nanti baru akan ditetapkan tahun depan. Tapi yang paling spesial untuk Kupang NTT ini adalah semula memang dalam keputusan itu ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Tapi untuk menghindari waktu yang bersamaan antara Pesparani dan Pesparawi, maka pada saat Munas di Ambon ditetapkan bahwa untuk Pesparani kedua dimajukan 1 tahun menjadi 2 tahun, selebihnya akan mengikuti kembali mekanisme 3 tahunan. Karena itu Pesparani ke-1 di Ambon tahun 2018, Pesparani kedua dimajukan menjadi 2 tahun saja sehingga tahun 2020. Dan Pesparani ketiga dan seterusnya kembali ke 3 tahun. Itu akan terjadi di 2023 dan selebihnya itu nanti di 2026 nanti. Baik. Nah, untuk pelaksanaan Pesparani Katolik Nasional di Kupang nantinya ini direncanakan kapan waktunya Pak Frans? Direncanakan nanti akan berlangsung di tanggal 28 Oktober pembukaan
kemudian 29 dan 30 kegiatan perlombaan, tanggal 31 direncanakan penutupan. Oke, baik. Jadi ini sekitar 2 bulan lagi nih ya. Jadi persiapannya Ya, benar-benar betul. fight mulai dari sekarang nih Pak Frans ya. Ya, betul. Jadi memang kita persiapannya adalah venue-venue kita sudah siapkan dan kita akan uji cobakan pada saat Pesparani tingkat provinsi akan berlangsung di awal bulan September. Nah, kita akan pakai itu venue-venue supaya manakala ada hal-hal yang kurang kita masih ada waktu untuk membenahinya sehingga pada saat Pesparani nasional mudah-mudahan semuanya bagus biar tampilan NTT di mata teman-teman dari seluruh Indonesia menjadi lebih baik lah. Kan ini harga diri NTT lah. Oke. Jadi Pesparani Katolik tingkat provinsi ini di September yang bisa menjadi simulasi kalau bisa dibilang ya untuk Pesparani tingkat nasional nantinya nih Pak Frans ya. Benar sekali. Oke. Dan ini sejauh mana progresnya? Progres persiapannya ini Pak Frans? Ya, jadi yang pertama kan yang paling utama itu adalah kesiapan venue-venue. Jadi untuk Pesparani tingkat provinsi acara pembukaan dan penutupan kita lakukan di kampus Unika Widya Mandira Kupang. Kita menggunakan aulanya. Kemudian untuk venue kegiatan kita pakai juga 2 tempat untuk satu paduan suara juga di kampus Unika. Kemudian untuk bertutur kitab suci juga di situ di kampus Unika. Sedangkan untuk Mazmur itu kita menggunakan 2 gereja. Gereja Santa Maria Assunta Kota Baru dan Gereja Santo Yosef Naikoten. Kemudian untuk lomba cerdas cermat rohani itu juga menggunakan aula kedua paroki ini, jadi aula paroki Assunta dan aula paroki Santo Yosef. Sedangkan nanti untuk nasional, nah pembukaannya semula kita berpikir seandainya COVID ini masih belum clear betul, kita mengusulkan untuk menggunakan indoor menggunakan auditorium Undana yang bisa tampung 45.000 orang. Atau kalau sudah normal, kita akan gunakan stadion Pue Kupang. Nah, terkait soal ini kemarin saat kami bertemu Bapak Gubernur, beliau sudah mengarahkan untuk menggunakan outdoor, menggunakan stadion Pue. Jadi sekarang stadion Pue juga sementara dikerjakan oleh Kementerian PUPR hampir tuntas. Kalau Oktober sepertinya pasti sudah akan tuntas. Jadi persiapan venue yang paling utama dan itu sudah siap. Karena kesiapan kita sebenarnya kan dari tahun 2020 mestinya. Lalu kemudian karena dalam rapat nasional sudah diputuskan bahwa dari 13 kategori yang akan diperlombakan di Pesparani, 5 kategori paduan suara akan dilombakan secara online rekaman. Jadi paduan suara anak, paduan suara remaja, OMK, paduan suara dewasa pria dan dewasa wanita itu dilakukan secara online dengan rekaman. Hanya satu paduan suara yang ditampilkan secara offline, yaitu paduan suara dewasa campuran. Kemudian ada 4 kategori perorangan Mazmur dan 2 kategori CCR dan 1 kategori bertutur kitab suci, sehingga total peserta yang semula di atas 200. Kalau 13 kategori dilombakan secara offline, itu kemudian menjadi hanya 35 orang, turunnya cukup banyak. Dan dari aspek ini yang akan datang resmi yang akan jadi peserta itu dari seluruh Indonesia sekitar 1.180 orang, ditambah panitia dan Jakarta, ditambah dewan juri dan lain-lain, paling 1.200 sampai 1.300. Tetapi peserta yang datang untuk
untuk menonton, untuk penggembiranya itu pasti akan lebih banyak dari situ. Sehingga dari sisi kesiapan kita di akomodasi khusus untuk peserta tidak ada masalah. Bisa ditampung semua. Oke, bisa mencukupi semua nih Pak Frans, jadi tidak ada menjadi sebuah problem nih. Oke. Nah, ini cukup banyak nih Pak Frans, 1.200-an orang kalau ditambah dengan kategori-kategori lainnya. Ini bagaimana koordinasi lintas sektor yang dibangun nih, kerjasama yang dibangun? Karena ini juga membawa harga diri NTT, kemudian juga begitu banyak orang dan kita masih di pandemi COVID-19 ya, meskipun kasusnya sedang melandai saat ini. Ya betul, terima kasih Bu Emi. Jadi memang saat ini panitia sudah mulai bekerja. Jadi tadi yang pertama venue oke. Kalau kemudian hotel-hotel untuk penginapan, kemarin dulu panitia sudah melakukan rapat dengan kepala dinas pariwisata provinsi dan juga nanti dengan kota Kupang untuk menyiapkan akomodasi bagi peserta. Karena begini, untuk Pesparani nasional ini sesuai dengan keputusan, maka NTT atau panitia menanggung penginapan, makan minum dan transport lokal. Itu ditanggung oleh panitia. Jadi teman-teman dari seluruh provinsi hanya transport datang ke Kupang. Setelah sampai di Kupang, hotel, penginapannya, makan minum dan transport lokal selama di Kupang ditanggung oleh panitia. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Frans, ini juga kami dapatkan informasi ada pembicaraan Pak Frans ya bersama dengan Pak Gubernur untuk meminta kehadiran Pak Jokowi dalam event ini. Nah, ini boleh diupdate nih bagaimana informasi selanjutnya? Oh iya betul. Jadi begini, Pesparani pertama di Ambon tahun 2018, Bapak Presiden tidak hadir. Itu Ibu di Pemberdayaan Perempuan yang buka dan kemudian ditutup oleh Bapak Menteri ESDM waktu itu. Nah, kemarin Pesparawi di Yogyakarta juga kemungkinan waktu itu Bapak Presiden mungkin tidak hadir di situ. Nah, memang harapan kerinduan kita ingin agar Pesparani Katolik tingkat nasional kedua di Kota Kupang, Kota Kasih, Nusa Tenggara Timur yang toleran ini kita berharap bahwa yang membuka Pesparani adalah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, ini harapan bukan hanya kita NTT tapi harapan seluruh Indonesia. Teman-teman di seluruh Indonesia berharap agar kita berjuang agar mudah-mudahan Bapak Presiden yang berkenan hadir untuk membuka kegiatan Pesparani kedua ini. Kita juga ada tagline Ibu Emi yang kita ini jadi memperlihatkan kita membangun persaudaraan sejati untuk Indonesia maju, dan ada tagline yang kita saat ini sudah kemana-mana, dari Nusa Tenggara Timur untuk Nusantara. Jadi kita ingin membangun persaudaraan ini, kekerabatan ini, toleransi ini dari Nusa Tenggara Timur. Kita ingin tebarkan untuk Nusantara yang kita cintai ini. Dan memang tahun ini agak ini karena pada saat kami bersama LP3KN melaporkan tentang penetapan NTT sebagai tuan rumah dan menyerahkan keputusan Bapak Menteri Agama. Saat itu kami mengusulkan supaya kalau bisa Bapak Wakil Gubernur jadi ketua panitia seperti di Ambon. Tapi Bapak Gubernur pada saat itu langsung menyatakan bahwa tidak, di NTT saya ingin ketua NU yang jadi ketua Pesparani Katolik tingkat nasional. Jadi ini ketua panitia, ketua umum panitianya Adi Jamaludin Ahmad. Saat itu beliau asisten 1 tapi ketua NU. Oke, baik. Jadi ini benar-benar menggambarkan toleransi beragama NTT benar sekali. Kita berharap dan Bapak Gubernur juga menyampaikan bahwa akan berjuang, surat sudah disampaikan tertulis, tapi beliau akan berusaha bertemu Bapak Presiden untuk menyampaikan secara langsung harapan ini supaya nanti pada bulan Oktober, 28 Oktober sore, mudah-mudahan Bapak Presiden berkenan untuk
membuka kegiatan Pesparani Katolik tingkat nasional kedua di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Baik, kita berharap hal yang sama nih Pak ya. Ini menjadi sebuah kebanggaan dan hal yang menarik nih. Ini bisa menjadi catatan sejarah nih Pak Franciscus ya. Benar sekali. Kegiatan Benar lomba sekali. Pesparani Katolik yang ketuanya adalah ketua MU ya. Iya, betul. Hari ini beliau memang ketuanya sudah baru-baru Musa sudah karena sudah 2 periode, tapi Oke. beliau hari ini tetap sebagai wakil ketua umum UGNTT. Jadi memang baru-baru kami tanya Pak Gub apakah kita ganti untuk ketua ini member, Pak Gub bilang tidak. Beliau hari ini juga wakil ketua umum MUI, jadi tetap Oke. beliau tetap jadi ketua umum Panitia ya. Ya. Oke, baik Pak Franciscus, terima kasih informasinya pagi hari ini. Kami juga akan terus menunggu updatean terbaru ya dari kegiatan Pesparani Nasional Katolik tahun 2022. Sukses selalu dengan kerja keras, kerja tulus dan kerja ikhlasnya, dan semoga ini juga berjalan baik dan juga lancar. Selamat pagi Pak Franciscus, salam sehat, selamat hari Minggu. Selamat pagi, terima kasih Bu Im yang baik. Selamat pagi, salam sehat selalu. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.